mengatakan bahwa kalau kita tidak belajar dari sejarah, maka kita akan mengulang lagi sejarah yang sama. Jadi ada satu kalimat yang bagus bahwa hidup ini akan mengulang pelajarannya bukan karena kejam, tapi karena kitanya belum paham. So, mari kita flashback belajar dari pengalaman yang sudah lalu. Dan ini adalah jam pasir by the way. And I love jam pasir ini karena selalu mengingatkan kepada kita. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas adalah waktu-waktu yang masih kita miliki, yang di bawah adalah yang sudah kita lewati. So, once dia sudah turun, that's it. Kamu nggak akan pernah bisa melewati lagi. So make sure dengan sisa waktu yang ada, kita bisa jalani dengan baik. Peristiwa pertama, saya mau mengangkat soal Trump yang terpilih lagi. Dan itu bikin shock. Lalu kemudian dengan PD-nya dia menerapkan tarif sampai 33% untuk berbagai negara yang berurusan bisnis dengan Amerika. Nah, bisa kita kaitkan dengan EQ. Jadi orang itu pada dasarnya bukan makhluk rasional, makhluk emosional. Jadi kadang-kadang orang lebih tersentuh dengan orang yang lebih gaduh daripada orang yang tenang. Jadi emotional visibility itu penting. Makanya saya sering kali bilang kepada teman-teman, please, jangan nggak eksis. Bukan berarti kita gila hormat, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa we still exist. Trump juga mengajarkan tentang emotional resilience, ketebalan mentalnya itu, keyakinannya itu yang membuat orang akhirnya masih tetap melihat dia. Nah itu, don't see the bad side of the person, jangan melihat sisi negatifnya, tapi belajar dari sisi-sisi positif apa dari orang itu yang sebenarnya bisa jadi pembelajaran berharga buat kita. Sepanjang 2025 kita jadi belajar satu hal. Pemerintah punya sebuah kebiasaan namanya trial balloon policy. Itu adalah mau bikin satu kebijakan dilempar dulu. Gimana respon? Kalau netral, apalagi positif, jalan dong. Tapi kalau ada protes dan udah batalin. Dan saya mencatat banyak diberlakukan oleh pemerintah. Masih ingat nggak? Kenaikan PPN 12%. Tapi karena begitu banyak yang protes, kemudian isu itu diralat. Next, isu lahan yang tidak dipakai kami ambil oleh negara. Kemudian ada kasus tabung pipa gas 3 kilo yang heboh banget. Dan kemudian netizen marah-marah. Dan akhirnya kemudian berbagai kebijakan ini ditarik lagi. Kadang emosi satu orang bisa menyebar dengan begitu cepat. Makanya kita menyebutnya sebagai emotional contagion. Emosi yang menular. Dari situ kita harus belajar berempati dulu. Baru regulasi. Peristiwa ketiga adalah peristiwa Pati. Menaikkan pajak 250% itu. Kemudian orang protes. Muncul statement dari Bupati Sadewo. Jangankan 5.000, 50.000 aja. Aku nggak takut. Dan akhirnya terjadilah ledakan demo cukup heboh. Setelah itu kan joget-joget di paripurna. Yang kemudian juga bikin marah. Sampai terjadi penjara di rumahnya para pejabat. Ini juga jadi pembelajaran buat kita kan. Jangan sembarangan bikin statement lah.